Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ditya Iwo dan anggota kelompok saya Firda Fitriani dan Asyifa Khairunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi kami mengenai krisis politik di Mesir. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang krisis politik di Mesir. Konflik berdarah antara pendukung presiden terguling Mesir, Mohamed Mursi, dan militer Mesir kini menjadi sorotan dunia. Perubahan besar yang terjadi di Mesir lebih dari sekedar penggantian kepemimpinan, tapi juga sosial. Peristiwa kudeta yang dilakukan oleh militer Mesir di bawah pimpinan Jenderal Abdel Fattah al-Sisi, Panglima Angkatan Bersenjata Mesir, pada hari Rabu 3 Juli 2013 terhadap Mohamed Mursi, Presiden Konstitusional Mesir, yang sah dan legitim, merupakan antiklimaks atau titik balik dari perkembangan demokrasi di Mesir. Sebelum berbagi kekuasaan guna menyelamatkan negara dari keadaan bahaya atau chaos, dalam waktu selambat-lambatnya 48 jam sejak Senin 1 Juli 2013. Jika tidak dilakukan, maka militer akan melakukan langkah sendiri untuk menyelamatkan negara. Pasca pengambil alihan kekuasaan pihak militer mengumumkan peta jalan bagi masa depan Mesir yang berisi pencabutan mandat terhadap Mohamed Mursi sebagai Presiden Mesir dan diangkatnya Adli Mansor atau Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir sebagai Presiden ad interim atau pelaksana tugas-tugas Presiden Mesir. Pihak militer kemudian membakukan konstitusi Mesir serta berencana membentuk komite independen yang beranggotakan berbagai macam unsur masyarakat untuk menyusun konstitusi baru. Bahkan pengumuman peta jalan bagi masa depan Mesir oleh pihak militer juga dihadiri oleh berbagai pihak seperti Sheikh Agung Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmed Al-Taib, pemimpin gereja Koptik Mesir, Babat Tawadros III, dan tokoh oposisi Mesir, Muhammad Al-Baradei. Ketiga tokoh nasional Mesir itu juga memberikan tanggapan singkatnya terhadap kudeta militer, baik yang bernada netral maupun mendukung secara terang-terangan. Lalu, apa saja faktor terjadinya krisis politik di Mesir? Yang pertama adalah dominasi Ikhwanul Muslimin. Jadi ketidaksukaan sebagian besar masyarakat Mesir terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin atau partai pemenang pemilu Mesir dan partai asal Presiden Mursi menguat selama bertahun-tahun. Jadi ada tuduhan kalau misalnya Presiden Mursi ini memberikan kursi-kursi kekuasaan kepada anggota-anggota di dalam kelompok Ikhwanul Muslimin tersebut. Jadi banyak masyarakat atau warga Mesir yang tidak suka dengan kelompok ini karena dianggap kelompok ini melakukan nepotisme di negaranya. Lalu yang kedua adalah memburuknya ekonomi. Setahun setelah memerintah, kondisi perekonomian Mesir itu terus memburuk. Investasinya tidak kunjung datang, dan juga salah satu tulang punggung Mesir yaitu sektor pariwisata juga tidak berkembang atau nggak kunjung pulih. Otomatis hal itu menyebabkan harga makanan dan bahan bakar serta komoditas yang ada di Mesir harga-harganya pun juga melonjak. Nah, lalu Kabinet Mursi ini sebenarnya sudah melakukan peminjaman lunak kepada IMF sebanyak 4,8 miliar US dollar. Namun, jikapun disetujui, peminjaman ini akan memaksa pemerintah Mesir memotong subsidi di berbagai sektor, yang justru berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Lalu yang ketiga ada Dekret Presiden 22 November 2012. Keputusan Mursi menerbitkan sebuah dekret presiden pada 22 November 2012 lalu dinilai sebagai sebuah kesalahan yang fatal. Kenapa? Dalam dekret itu, Mursi memecat Jaksa Agung, membuat semua keputusan presiden kebal dari gugatan hukum, dan menegaskan keabsahan parlemen Mesir. Keabsahan parlemen Mesir sebelumnya sempat digugat oleh beberapa pihak. Sebulan setelah dekret itu diterbitkan, pemerintah Mursi menggelar referendum untuk mengesahkan konstitusi baru Mesir. Nah, tindakan ini dinilai juga terlalu sepihak dan terlalu terburu-buru.
konstitusi itu juga dinilai lagi-lagi untuk mementingkan kelompok Mursi saja. Yang keempat adalah pelanggaran demokrasi dan HAM. Setahun kepemimpinan Mursi diwarnai banyak aksi pelanggaran hak asasi manusia, demokrasi, dan toleransi beragama. Dia dinilai gagal melakukan reformasi sektor keamanan, terutama di kepolisian, paramiliter, dan dinas intelijen Mesir. Ketika polisi Mesir terlibat dalam pembantaian di Port Said Januari 2013 lalu dan 30 orang meninggal, Mursi dinilai tidak berusaha menindak pelakunya dengan tegas. Serangan terhadap gereja Kristen Koptik dan kaum minoritas pun lebih meningkat. Selain itu, parlemen Mesir yang didominasi Ikhwanul Muslimin dinilai berusaha terus menerbitkan undang-undang yang disebut bakal mengontrol organisasi masyarakat sipil seutuhnya. Nah, faktor-faktor ini bersama-sama membuat gelombang anti-Mursi terus menguat. Terlebih sebuah gerakan populer yang menamakan dirinya Tamarot pada awal tahun dan menggulirkan petisi untuk menggulingkan Mursi dari jabatannya sebagai presiden. Lalu apa dampak bagi bisnis internasional? Yang pertama adalah melonjaknya harga minyak dunia. Meskipun Mesir tidak memproduksi banyak minyak, tapi Mesir menguasai terusan Suez, termasuk pipa minyak yang mengalirkan 2 juta barel minyak per hari. Skenario terburuk dari adanya revolusi jalanan yang makin meluas membuat terusan Suez ditutup sehingga menghambat produksi minyak. Akibatnya harga minyak dunia melonjak, terutama di bursa London menjadi 100 US dollar per barel. Yang kedua adalah harga bahan makanan, bahan bakar, dan komoditas terus meroket. Terkereknya harga minyak dunia tentu akan merembet pada hakikat naiknya harga bahan kebutuhan pokok. Jika kenaikan harga minyak terlalu tinggi, maka akan berdampak besar terhadap perekonomian domestik negara-negara di dunia yang sedang bertumbuh akan kembali mengerem aktivitasnya dikarenakan harga minyak yang terus naik. Begitu. Lalu yang ketiga, sektor pariwisata yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Mesir tak kunjung pulih. Pariwisata itu adalah nadi dari perekonomian di Mesir, menyumbang hampir 12% dari pendapatan nasional Mesir. Nah, sektor ini itu dulunya bisa meraup sekitar 18 miliar US dollar per tahun. Nah, pada saat itu tingkat hunian hotel di Luxor bisa mencapai 80%, namun sejak adanya krisis politik, tingkat huniannya hanya 4%. Pariwisata itu adalah andalan Mesir. Jadi salah satu sektornya juga tidak bertumbuh, malahan mengalami penurunan. Lalu yang keempat itu investasi juga nggak kunjung datang. Otomatis jika semuanya harga bahan bakunya di sana naik, sektor pariwisatanya tidak berkembang, pastinya sedikit investasi yang akan masuk ke dalam negara tersebut. Jadi investasinya juga tidak kunjung datang karena para investor sendiri ragu atau takut untuk menginvestasikan hartanya di Mesir. Lalu yang kelima, listrik seringkali mati karena ketiadaan bahan bakar. Karena tadi bahan bakar di seluruh dunia meningkat, otomatis di Mesir pun juga harganya meningkat dan kebutuhan pokok pun meningkat. Karena ketiadaan bahan bakar ini, pemadaman listrik itu semakin sering terjadi di Mesir dengan terpuruknya ekonomi pasca revolusi. Jadi sekian dari saya mengenai tentang krisis politik di Mesir dan dampaknya bagi bisnis internasional. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.